Selamat datang di channel Gali Lagi. Tutorial kali ini akan membahas solusi untuk fungsi VLOOKUP yang tidak berfungsi, yang terjadi karena adanya spasi tambahan, line breaks, dan juga non-printable characters. Video ini memuat 4 studi kasus dengan 1 tips untuk menjumlahkan data angka yang berformat teks. Ayo kita mulai. Kita mempunyai database meliputi ID dan nama karyawan. Dan di kolom F dan G, merupakan dataset yang kita ambil dari email yang meliputi ID dan jumlah pinjaman karyawan. Kemudian kita ingin tambahkan nama karyawan di kolom H, sehingga hasilnya bisa dimasukkan ke dalam laporan payroll karyawan. Di kolom H, kita sudah masukkan fungsi VLOOKUP untuk mencari nama karyawan sesuai ID yang ada di database. Tapi hasil dari VLOOKUP-nya adalah error NA. Dan kita akan coba cek satu persatu terkait errornya. Permasalahan utama dari nilai error ini adalah adanya ketidaksamaan antara ID di kolom F dan ID di kolom database. Biasanya, ketidaksamaan tersebut disebabkan oleh adanya spasi, line breaks, dan adanya karakter-karakter tertentu, semisal non-printable character, dan sebagainya. Kita akan buat helper kolom untuk memperbaiki fungsi VLOOKUP-nya. Di kolom E, kita akan coba masukkan fungsi trim untuk menghapus spasi tambahan di kolom F. Kemudian dari fungsi VLOOKUP-nya, kita akan ubah lookup value dari kolom F menjadi kolom E. Hasilnya, hanya sel H4 saja yang memberikan nilai yang benar, sisanya masih error. Kita akan coba cek ada tidaknya line break di kolom F dengan klik menu Home, lalu klik Write Text. Ternyata di sel F5, datanya mengandung line break, di mana fungsi yang bisa menghilangkan adanya line break adalah fungsi clean. Maka kita perbaiki formula di sel E5, dengan diberi tambahan fungsi clean di dalam fungsi trim. Hasilnya, di sel H5 sudah benar. Pembahasan fungsi trim dan fungsi clean bisa dicek linknya di bagian atas layar video ini. Setelah kita perbaiki kolom F, dengan membuang adanya tambahan spasi dan line break, maka ada kemungkinan besar di sel F6 dan F7 berisi non-printable character ataupun karakter Unicode. Kita akan coba cek sel F7. Terlihat ada spasi di akhir baris teksnya, dan saya yakin ini bukan spasi biasa, melainkan suatu Unicode yang berbentuk spasi. Karena apabila ini suatu spasi biasa, maka seharusnya dengan fungsi trim yang sudah kita buat, akan menyelesaikan masalah ini. Tapi aktualnya data hasil VLOOKUP-nya tetap bermasalah. Kita coba copy spasi ini, untuk tahu nomor karakter Unicode-nya berapa, dengan memakai fungsi code. Terlihat spasi tersebut mempunyai kode Unicode 160. Kita perbaiki sel E6 dengan menambahkan fungsi substitute untuk menghilangkan kode karakter 160 ini. Pembahasan fungsi code, fungsi char, dan fungsi substitute sudah saya sertakan linknya di bagian atas layar video ini. Masuk kembali ke sel E6, kemudian tambahkan fungsi substitute dengan referensi teksnya adalah F6. Kemudian all text atau karakter yang mau kita ganti, masukkan fungsi char dengan kode karakter adalah 160. Kemudian new text-nya adalah kosong, karena kita mau hilangkan kode Unicode tersebut. Bisa juga kita ketik tanda petik 2, karena kedua cara tersebut bisa berarti kosong. Kemudian kurung tutup, lalu tekan enter. Terlihat hasil fungsi VLOOKUP di sel H6 sudah benar. Kemudian copy formula ke bawah. Berikutnya, kita cek kode Unicode di sel F6 dengan copy kode karakter tersebut. Kemudian, gunakan lagi fungsi code untuk tahu nomor kode Unicode-nya. Terlihat kode Unicode-nya adalah 149. Kita masuk kembali di sel E7, kemudian ganti kode Unicode-nya dari 160 menjadi 149. Lalu tekan enter. Terlihat hasil fungsi VLOOKUP di sel H7 sudah benar. Berikutnya, kita akan menjumlahkan total pinjaman di kolom G. Karena dataset ini berbentuk teks, kita tidak bisa menjumlahkan dengan ketik fungsi sum. Melainkan, kita konversi dulu data teks ini menjadi data angka dengan fungsi number value. Pembahasan fungsi number value sudah saya sertakan linknya di bagian atas layar video ini. Untuk menjumlahkan total pinjaman, ketik fungsi sum, kemudian masukkan fungsi number value, dengan teksnya adalah sel G4 sampai G7, kemudian desimal separator atau tanda desimal dataset ini, kita masukkan teks koma yang diapit oleh tanda petik 2,
Kemudian grup separator atau tanda perseribuannya, kita masukkan teks titik yang diapit oleh tanda petik 2, baru kemudian tekan Ctrl Shift Enter, karena ini array formula. Array formula di sini maksudnya adalah konversikan data teks ke angka untuk tiap-tiap sel di dataset ini dengan fungsi number value. Kemudian kita jumlahkan sel-sel tersebut. Bila kita tidak menggunakan array formula, maka hasilnya akan error, karena sistem akan kesulitan menentukan hasil fungsi number value dari suatu data array.